Oke, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, silahkan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Yuk, mulai. Siap? Siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai, bisa pada guru. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa pagi hari ini ya. Oke, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Untuk yang pertama, Afifah Aliazara. Ya. Alendi, Amelia Azahra, Dea Nazwa Deswita, Dinda Adelia, Rahma Oktavianingsih hadir, Rey Rahmandika, Roni Abdul Aziz, siap, Yuda Raditya hadir. Oke, yang hari ini tidak hadir ada 3 orang ya, atas nama Arinda sakit dan Aziz Ahmad sakit. Semoga kawan-kawan kita yang hari ini sedang sakit, kita doakan supaya lekas sehat ya. Dan teman kita yang berhalangan hadir hari ini izin supaya dimudahkan segala urusannya. Oke ya? Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, nampaknya hari ini pada semangat semua nih ya kita untuk memulai pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, coba kita cek dulu di sekeliling kalian ada sampah nggak? Ayo, di depan, belakang, kiri, kanan cek. Ada? Kalau ada sampah silakan dibuang di kotak sampah ya nak ya. Hari ini adalah hari pertemuan kedua kita ya, di mana kita sudah melaksanakan pembelajaran di pertemuan pertama di minggu lalu. Ya, di minggu lalu kita sudah belajar tentang kebebasan, kemerdekaan berpendapat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita sudah lihat melalui video pembelajaran masalah tentang kebebasan berpendapat di Indonesia ya. Kemudian ya, minggu lalu juga kita sudah membentuk kelompok secara heterogen ya kan ya. Ya, karena di dalam kita membentuk kelompok itu ada nantinya yang akan kita buat sebuah produk atau proyek, yaitu berupa clipping ya, yang nantinya hari ini akan kita tayangkan, tampilkan ya. Setelah itu pada minggu lalu juga Ibu sudah memberikan arahan langkah-langkah ya, arahan langkah-langkah cara pembuatan clipping produk atau proyek yang akan kalian presentasikan hari ini ya. Ya, mudah-mudahan hari ini proyeknya clipping yang kalian buat itu sudah selesai semua. Selesai semua ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kenapa saya bilang sudah selesai semua? Karena kemarin juga kalian sudah mengirimkan draftnya kepada saya ya, berupa PDF, foto PDF. Oke ya? Oke. Untuk selanjutnya silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai saja ya. Sudah di posisi kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah ya, hari ini kita akan menampilkan produk project clipping kita
di depan kelas. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan ya masing-masing, dan nanti silahkan untuk kelompok yang lain menanggapi atau memberikan pertanyaan ya. Misalnya nanti untuk kelompok pertama yang maju ya, nanti yang menanggapi dan memberikan pertanyaan kelompok 2. Nah, nanti bergantian ya. Setelah nanti kelompok 2 yang maju ya, nanti yang memberikan tanggapan pertanyaan kelompok 3, dan begitu seterusnya sampai nanti kelompok 6 yang memberikan pertanyaan adalah kelompok 1. Paham ya anak-anak ya? Ya, oke. Kalau sudah paham ya, kita mulai saja ya presentasi kita hari ini. Dan kita mulai dari kelompok 1. Nanti setelah presentasi silahkan clippingnya, produk yang sudah kalian buat itu kumpulkan kepada ibu ya setelah selesai presentasi ya. Ya, untuk menghemat waktu kita mulai saja sekarang untuk kelompok pertama. Ya, silahkan maju untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus kebebasan berpendapat di Indonesia. Saya di sini Alendi sebagai moderator dan Afifah sebagai operator, dan di samping saya ada Andika dan Amelia sebagai anggota. Kasus yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Judulnya, kerap mati listrik warga di Kabupaten Serang keluhkan pelayanan PLN. Sejumlah warga Kabupaten Serang, khususnya Kabupaten Bonggas, Desa Tegal Maja, Kecamatan Keragilan, mengeluhkan soal pemadaman listrik oleh PLN. Apalagi pemadaman tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan. Akibatnya aktivitas rumah tangga menjadi terganggu. Dari kasus ini dapat saya simpulkan bahwa kebebasan berpendapat memungkinkan warga di Kabupaten Serang untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan PLN terkait kasus kerap mati listrik. Pendapat mereka mencakup kritik terhadap keandalan layanan transparansi informasi atau tuntutan perbaikan yang lebih efektif. Kasus yang kedua akan dibacakan oleh Afifah. Hasil pemilu, akses ke WhatsApp dan medsos dibatasi. Alasan kenapa medsos itu dibatasi yaitu untuk membatasi provokator memposting video meme dan foto, terutama peredaran hoaks tentang demokrasi, penolakan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 yang melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan, dan provokasi serta ujaran kebencian berdasarkan SARA merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari kasus ini, bahwasanya ujaran kebencian di media sosial dapat memicu konflik sosial, meningkatkan polarisasi, dan merusak hubungan antara individu atau kelompok. Selain itu dapat memberikan dampak negatif pada citra suatu komunitas atau negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mencari solusi yang seimbang antara kebebasan berpendapat dan pencegahan ujaran kebencian dan demi menjaga kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Kasus ketiga, gelar aksi September Hitam mahasiswa Bandung kepung Gedung Sate. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat tanggal 29 September 2023 pada sore hari. Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa ini bertajuk September Hitam. Inti dari berita tersebut adalah adanya aksi demokrasi yang digelar oleh ratusan mahasiswa di Bandung. Aksi ini memiliki 3 tuntutan utama, yaitu penyelesaian kasus HAM yang belum terselesaikan, penanganan konflik agraria seperti kasus Rempang dan Dago Elos, serta penanganan serius terhadap masalah sampah di Bandung Raya dan Jawa Barat. Mahasiswa memberikan waktu 4 kali 24 jam pada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merespon
tuntutan tersebut. Jika tidak ada respon, mereka mengancam akan kembali dan menduduki gedung sate Bandung. Kasus yang keempat akan dibacakan oleh Amel. Kasus yang terakhir berjudul Guru Cirebon dipecat usai lontarkan kritik di IG Ridwan Kamil. Seorang guru salah satu SMK di Cirebon mendapatkan sanksi berupa pemecatan usai melontarkan kritikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seorang guru bernama Muhammad Sabil itu resmi dipecat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tempatnya bekerja. Saat itu, Ridwan Kamil mengunggah postingan ketika dirinya tengah berkomunikasi dengan para siswa SMP di Tasikmalaya secara daring. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil memberi apresiasi kepada para pelajar yang rela urunan membelikan sepatu untuk salah satu temannya. Menurut pendapat saya, dari kasus ini, seorang guru dipecat akibat mengkritik di Instagram terkait Gubernur Ridwan Kamil mungkin melibatkan pertimbangan etika dan kebijakan sekolah atau lembaga tempat guru tersebut bekerja. Selain itu, aspek hukum dan kebebasan berpendapat juga dapat menjadi faktor penting dalam penilaian kasus ini. Kebebasan berpendapat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun diakui adanya batasan hukum terkait ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu. Kasus seorang guru dipecat karena mengkritik Gubernur Ridwan Kamil mungkin melibatkan pertimbangan hukum dan kebijakan internal sekolah yang perlu dipertimbangkan. Dari kasus-kasus tersebut, kesimpulannya mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Meskipun diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum terkait ujaran kebencian, penistaan, dan keamanan nasional. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat untuk mendukung pluralisme dan demokrasi tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan. Etika dan tanggung jawab dalam penggunaan kebebasan berpendapat, terutama dalam media, juga menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan dan integrasi informasi. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silahkan kelompok 2. Diri ya, Nak ya. Apa kesulitan yang kalian alami saat pembuatan klip? Kesulitan kita dalam membuat clipping itu dalam mencari artikelnya. Cukup. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, clippingnya langsung dikumpul ya, Nak ya. Ya, sih. Kita lanjut untuk kelompok kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kasus kebebasan berpendapat di Indonesia. Saya Diana Suareswita sebagai moderator, Bagus Saputra sebagai operator, dan Dinda Deli sebagai anggota. Kasus-kasus kebebasan berpendapat di Indonesia. Contoh kasus kebebasan berpendapat di Indonesia ialah 1. Kasus aktivis hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Kasus Munir. Kasus Munir Setolib adalah kasus penting dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang meninggal dunia dalam penerbangan pada tahun 2004. Setelah penyelidikan yang panjang, terungkap bahwa Munir diracun dengan arsenik. Kasus ini menyoroti masalah kebebasan berpendapat dan perlindungan aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Polikarpus Budiari Priyanto, seorang mantan perwira intelijen, dihukum atas terlibat dalam pembunuhan Munir. Namun, banyak pihak percaya ada aktor intelektual lain yang terlibat. Kasus Munir menjadi simbol penting dalam perjuangan hak asasi manusia Indonesia. Dalam menentukan perluan dan menekankan dalam perjuangan hak asasi manusia, perlunya perlindungan yang lebih baik lagi bagi aktivis. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan juga penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia.
Materi kedua akan disampaikan oleh Bagus. Beberapa skala skor kebebasan berpendapat menurut 3 baca pres. Menurut Anies Baswedan, skor yang diperoleh adalah 5-6. Karena menurut pendapat saya, sebagai rakyat Indonesia masih takut atau ragu untuk berkomentar di media sosial. Dan menurut Ganjar Pranowo, skor yang diperoleh adalah 7,5. Karena menurut saya, sebagian besar rakyat Indonesia masih berani untuk berpendapat di media sosial dan mengungkapkan perasaannya di media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Baik, kasus ketiga akan disampaikan oleh Dinda Dahlia. Contoh ketiga ini diambil dari kebebasan berpendapat sosial media. Contohnya dari kasus Fadlizon yang menyebut negara-negara barat telah bersikap munafik dan menerapkan standar ganda dalam konflik di Palestina. Fadlizon berkata, memberi orasi singkat dalam aksi bela Palestina di lapangan Monas. Sebagai wakil presiden Parlemen Dunia untuk Palestina, saya sampaikan sikap standar ganda dan munafik barat dalam soal Palestina. Pendapat saya, pernyataan Fadlizon tersebut mencerminkan pandangan politik dan opini, mencerminkan pribadinya terhadap konflik Israel dan Palestina. Beberapa orang mungkin setuju dengan pandangannya, sementara yang lain mungkin tidak setuju. Konflik Israel dan Palestina adalah isu yang kompleks dan kontroversial, dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Beberapa orang berpendapat bahwa negara-negara barat tidak memberikan dukungan yang memadai kepada Palestina, sementara yang lain berpendapat bahwa negara-negara barat telah berupaya untuk mencapai solusi damai dan mendukung kedua belah pihak. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh. Apa sih dampak negatif kebebasan berpendapat melalui media sosial? Ya, pertanyaannya apa sih dampak negatif dari bermedia sosial ya? Ya, silahkan kalau bisa sendiri jawab silahkan. Yang pertama, penyebaran informasi dengan cepat, peningkatan partisipasi publik, peningkatan kesadaran dan akses informasi. 4. Potensi penyebaran berita palsu dan hoax. 5. Potensi untuk mengancam privasi dan keamanan. 6. Polaritas dan konflik. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena semuanya sudah tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Kita evaluasi ya. Oh ya, ada yang belum dikumpul ya, Nak ya. Ya, kita evaluasi hasil dari karya teman-teman kita. Kita evaluasi dari isinya, ya kan ya? Ya, kita evaluasi dari presentasinya. Nah, sebelum Ibu yang mengevaluasi, silahkan kelompok mana yang akan mewakili evaluasi dari hasil karya teman-teman tadi. Yuk, siapa? Afifah. Ya, silakan Afifah. Secara keseluruhan, semua karya-karya teman-teman itu sudah cukup bagus, Bu. Iya. Tapi masih belum memahami isi tentang materi ini.
Belum memahami isi materi. Sebagian kelompok ya, sebagian kelompok masih ada yang belum memahami isi dari materi. Oke, bagus ya. Ada yang mau menambahkan evaluasi hasil karya dari tambah? Oh ya, Ridon. Ya, siap Ridon. Hasil karya teman-teman sudah sangat bagus dan Ya. kreatif dan cukup menarik. Namun cukup menarik juga untuk menarik minat kawan-kawan semua untuk Iya. membacanya. Oke, iya sip, bagus ya evaluasi dari Ridon. Ada yang mau menambahkan lagi evaluasi hari ini? Hari-hari ini? Cukup? Cukup. Oke, iya teman-teman sekalian, anak-anakku semuanya. Dari hasil presentasi pertama sampai terakhir, ya memang ada beberapa kelompok dari isi materi masih belum sesuai gitu ya. Tetapi penampilannya semua sudah luar biasa, sudah sangat baik. Kreativitasnya sudah muncul, ya kan? Sehingga apa? Dengan kita itu mengeluarkan kreativitas kita membuat suatu produk, project itu ya, itu bisa membuat orang tertarik ya untuk melihat produk atau karya yang kita buat. Ya kan gitu ya. Nah, nanti kan akhir dari hasil kalian ini, clipping kalian ini nanti akan Ibu akan Ibu taruh, simpan itu di perpustakaan sebagai salah satu bahan bacaan ya untuk referensi nanti teman-teman di kelas yang lain. Tapi untuk secara keseluruhan sudah sangat bagus ya, walaupun ada beberapa kelompok yang memang belum memahami isi dari materi tersebut ya. Oke, terus selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi ya. Lembar refleksinya nanti silahkan satu kelompok nanti diisi ya, nanti dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Sebelum nanti kalian mengumpulkan lembar refleksi ya, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan dulu nih ya. Iya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan Roni. Dari pembelajaran pada hari ini dapat saya simpulkan bahwasanya kemerdekaan berpendapat di Indonesia itu merupakan salah satu contoh hak asasi manusia ditandai dengan adanya demonstrasi. Kebebasan berpendapat di media sosial itu berpendapat bahwa kebebasan berpendapat itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan batasan-batasan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, siap, bagus, kesimpulannya bagus sekali ya. Ini sudah mencakup semua ya. Jadi Ibu muatkan saja ya. Jadi gini anak-anakku sekalian ya, bahwasanya kemerdekaan berpendapat, kebebasan berpendapat itu diperbolehkan di bangsa dan negara kita. Tetapi tentunya kebebasan berpendapat itu harus ada batasan-batasannya. Kan tadi kita udah mempresentasikan beberapa bukti ya, bukti kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia. Tadi Ibu lihat ada yang BEM UI melaksanakan demonstrasi. Ada juga tadi kasusnya si Bima viral tentang mengkritisasi pemerintahan Gubernur Lampung ya kan? Iya, itu boleh ya, boleh. Ya, jadi kebebasan berpendapat itu tidak hanya dari kita unjuk rasa, demonstrasi, ya, atau bisa juga kita melalui media sosial. Seluruh masyarakat dunia ini kan udah punya nih namanya media sosial, ya kan? Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan media sosial yang kita punya. Jangan sampai kita mengeser, menulis sesuatu di media sosial itu ya yang menimbulkan ujaran kebencian, ya, atau isu sara. Nah, itu yang tidak diperbolehkan karena itu dilarang dilarang di bangsa negara kita dan sesuai dengan Undang-Undang ITE kan gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita mau unjuk rasa, demonstrasi juga ada batasannya. Ya, jadi kalau unjuk rasa kalian tahu ya, unjuk rasa itu kan mengumpulkan banyak orang, ya kan? Satu kelompok besar untuk unjuk rasa, demonstrasi kepada pemerintah, itu ada batasannya. Batasannya apa sih? Misalnya masalah waktu misalnya, ya.
Jadi orang-orang yang berdemonstrasi, unjuk rasa, ya, itu harus melaporkan dulu ke pihak kepolisian. Tidak hanya langsung, ayo turunkan harga minyak, bukan kan gitu ya. Tapi mereka harus melaporkan dulu ya ke pihak yang berwajib. Jadi ada batasannya, biasanya masalah waktu sekitar 1 jam, 2 jam saja ya. Kenapa seperti itu? Ada batasan waktunya ya, karena itu nantinya kalau misalnya tidak dibatasi waktu akan melanggar hak orang lain kan gitu kan. Apa sih salah satu melanggar hak orang lain? Kalau kita demonstrasi unjuk rasa itu kan pasti jalanan macet ya kan, itu kan salah satu melanggar hak asasi orang lain kan. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Atau biasanya kalau kita lihat di televisi unjuk rasa demonstrasi ada provokator ya, akhirnya ricuh nih unjuk rasanya, demonstrasinya ricuh, akhirnya apa? Merusak fasilitas umum. Nah itu juga yang tidak diperbolehkan, makanya harus ada batasannya. Oke ya, paham dari sini ya nak ya, sampai sini. Oke, kalau paham seperti biasa kita akan melakukan post test ya. Ya, setiap pembelajaran saya pasti melakukan post test ya untuk materi kita hari ini. Silahkan dipersiapkan HP-nya masing-masing. Ya, itu ada kodenya ya, 347962. Enter kode, masuk kode. Ada yang kesulitan silahkan bicara saja kepada ibu. Kita mulai. Ada yang belum bisa masuk? Ya. Itu kodenya sudah ada nak di atas nak. Kalau belum bisa masuk ya. 347962. Ya, selesai ya. Oke, sudah selesai. Untuk post test kita hari ini, semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat untuk kalian ke depannya. Dan pesan ibu ya, karena kalian juga udah pakai gadget semua ya, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.